Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Lestiati SKM Menkes, dosen Prodi Sanitasi D3, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Sanitasi Industri dan K3. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pokok pada program studi sanitasi dan mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, faktor-faktor indikator K3, pengawasan dan penerapan sanitasi industri yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pemberantasan sektor, penyehatan makanan dan minuman, sarana dan produksi bangunan, dan program-program K3 lainnya yang ada di perusahaan. Pada mata kuliah ini, setiap manusia akan dievaluasi melalui komponennya, melalui kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka dengan 14 materi yang salah satunya adalah materi terkait pengawasan pengelolaan makanan dan minuman di tempat kerja. Berikut adalah cuplikan proses perkuliahan dan pembelajaran melalui pertemuan tatap muka di kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sanitasi Industri dan K3. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pengelolaan limbah di industri, di mana pada minggu lalu itu ada limbah padat, limbah cair yang sudah kita bahas bersama. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin direview lagi untuk yang minggu kemarin? Cukup ya. Nah, pada minggu ini, pertemuan ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan membahas tentang pengelolaan makanan dan minuman di industri. Jadi bagaimana industri itu kita sering mendengar bahwa atau melihat bahwa ada industri yang menyediakan makanan, ada industri yang tidak menyediakan makanan, ada industri yang dalam kompensasinya dia memberikan uang makan dan sebagainya. Nah, itu nanti semuanya akan kita temukan kalau kita sudah turun ke lapangan pada saat kita melakukan praktek kerja industrinya. Ya. Nah, di sini pada saat sistem pengelolaan makanan ini ada pengolahannya itu secara langsung. Nah, artinya langsung di sini adalah semuanya mulai dari keuangan, pembelian makanan, kemudian juga distribusi administrasi dari makanan yang diberikan kepada pekerja itu semuanya dikelola oleh industri. Yang kedua, kemudian adanya sistem konsinyasi. Nah, di sini disertakanlah jasa boga atau catering. Jadi industri itu dia meng-hire atau sebagai pihak ketiga dalam hal penyediaan makanan untuk pekerjanya. Kemudian ada juga yang sistemnya itu adalah partnership. Artinya apa? Industri itu punya satu koperasi. Koperasi itulah nanti yang akan mengelola penyediaan makanan, pengelolaan makanan untuk si pekerjanya. Jadi bagaimana itu bentuknya semuanya boleh-boleh saja. Itu tergantung kepada manajemen yang ada di industri tersebut. Nah, keterkaitannya dengan kita adalah sebagai seorang sanitasi, sebagai orang yang mendalami tentang K3, tentang kesehatan lingkungan dan sanitasi di industri, keterkaitan kita adalah untuk memastikan bahwa makanan dan penyediaan makanan dan minuman itu memenuhi syarat secara sanitasi. Ini ada pola pemberian makan, ya, seperti dikatakan tadi, dia bisa memberikan makan berupa uang makan, ya kan? Berarti kalau uang makan berarti bebas mau beli makanan, mau bawa makanan, terserah. Kemudian ada yang subsidi perusahaan
ada 50% dikelola disediakan oleh perusahaan, dan 50% lagi itu adalah dari si pekerjanya. Maksudnya itu di sini adalah industri tersebut menyediakan kantin, tempat makan. Di sana disediakan makanan, sudah ada plot menunya seberapa, nanti kalau kelebihan dari yang dia ambil itu dibayar oleh si pekerja. Kemudian diberi makan langsung oleh perusahaan, dan ini adalah hal yang sangat disarankan. Kenapa? Kenapa disarankan yang seperti ini? Disarankan yang ini, diberi makan oleh perusahaan, berarti semuanya apa? Perusahaan menyediakan dari A sampai Z, sampai makanan itu terhidang. Kenapa ini disarankan? Ada yang bisa tahu? Jelaskan? Ya Bu, izin menjawab. Mungkin kalau untuk diberi makan oleh perusahaan ini, karena perusahaan ini bisa mengatur dari awal sampai akhir Bu. Pastikan dari perusahaan ini ada ahli pangannya Bu, untuk mengecek apakah ini makan sehat, bergizi gitu, untuk dari awal, dari makan, mungkin ada makanan pembuka sampai makanan akhirnya, hingga sampai ke air minumnya Bu, seperti itu. Nah, itulah ya yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa itu disarankan? Nah, itu jawabannya udah tepat sekali. Karena perusahaan itu punya kesempatan, dia mempunyai waktu untuk bisa memantau kualitasnya. Karena kan dia sendiri, mulai dari bahan baku, sampai pengolahan, sampai kepada kadar gizinya, kandungan gizinya, pengaturan menunya setiap hari, itu mereka yang kelola. Ini terkait juga dengan beban kerjanya. Kan kalau orang secara status gizi pekerjaan, beban kerja itu sangat berpengaruh ya. Berapa kalori yang mau dia, yang harus dia asuh pada hari itu. Makanya di sini sangat disarankan ini untuk yang metode seperti ini. Kemudian kita ini, karena kita orang sanitasi, pasti kita kepada sarananya. Orang disediakan makanan berarti ada tempat makannya, ya, ada tempat makannya di situ. Nah, di sini kalau perusahaan itu menyediakan tempat makannya sedikit, tapi pekerjanya banyak, itu sudah mulai dipikirkan bagaimana dari segi ketiganya. Ya, maka ada kebijakan yang membuat pekerja itu makan secara bergilir. Artinya diatur tuh, misalkan sekian orang bekerja makan pada jam 11.30. Setelah selesai masuk lagi gelombang berikutnya pada jam 12 sampai jam 12.30. Nah, ini sudah masuk kepada yang di sini. Ya, jadi ada modelnya itu yang diatur, ada modelnya itu kalau sudah jam makan semuanya boleh istirahat, tapi sangat tergantung kepada sarana dan prasarana. Nah, itulah nanti yang akan kita lihat di industri penerapannya seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, ini kalau gambar seperti ini kan suasana makan ya, suasana makan di industri seperti ini. Nah, mereka sudah menyediakan di ruang makan. Nah, ada satu ketentuan, kita tidak bisa mengatakan bahwa satu tempat ruang makan atau tempat pengolahan makan dan satu industri itu sudah memenuhi syarat atau belum. Kita tidak bisa mengatakan tanpa adanya peraturan yang mendukung itu. Kita harus dasar peraturan itu harus ada sama kita, harus kita pegang. Nah, dasar peraturannya itu adalah ini nih, ya. Dari Kementerian Tenaga Kerja itu telah menganjurkan, ya, menganjurkan agar perusahaan yang memiliki pekerja 50 sampai dengan 200 tenaga kerja, dia harus menyediakan ruang atau tempat makan. Harus menyediakan ruang atau tempat makan. Itu kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 200 orang pekerja, dia diminta sudah menyediakan kantin. Beda ya, ruang makan dengan kantin. Beda enggak? Beda ya. Kalau ruang makan berarti kita bawa makanan, tempat makannya di situ. Tapi kalau kantin sudah ada penjual makanannya di situ. Hanya tadi di depan ada yang disediakan subsidi 50-50 atau bisa dipakai sistem kupon, boleh ngambil semua, ya kan, ya perharinya berapa. Jadi di sini ya, ini ada ketentuannya. Jadi kita bisa katakan kalau dia kurang dari 200 berarti dia hanya menyediakan ruang makan tanpa kantin, itu
industri ini. Tapi kalau sudah lebih dari 200, dia sudah berkewajiban untuk menyediakan kantin. Menyediakan kantin dalam artian dia harus mulai melakukan pengolahan makanan yang disarankan tadi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kita lanjut. Nah, ini perbedaan antara ruang makan dengan kantin tadi. Ya. Perbedaan antara ruang makan dengan kantin. Kalau ruang makan itu adalah sarana yang paling sederhana ya. Ada ruangan, ada bangku, tempat duduknya. Makanan bawa sini. Kemudian ada kantin. Ini biasanya dia itu menyediakan makanan, ada dapur, ada tempat penyimpanan. Nah, disinilah kita bisa menerapkan yang namanya higien sanitasi makanan. Ya, karena sini sudah ada dapur. Ada dapur berarti ada tenaga penjamah makanan. Ada proses pencucian alat makan. Pakai yang kita semua di sini. Ya. Kemudian kalau dia menyediakan makanan dan penyediaan makanan itu bisa berasal dia sendiri yang punya melakukan pengolahan. Kalau dia sendiri melakukan pengolahan, dan nanti di situ ada sanitasi dapurnya, ada penjamah makanannya, dan ada juga yang menggunakan catering datang dari luar. Kalau makanan didatangkan dari catering datang dari luar, nah yang perlu kita amati di sini, yang perlu kita awasi di sini adalah kualitas dari makanan yang disediakan. Harus ada satu sampel yang ditahan sebagai sampel jika terjadi kasus-kasus penyakit. Ya, ada kan ketentuannya di higien sanitasi makanan itu ada ketentuannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tidak bisa katakan bahwa makanan itu sudah memenuhi syarat atau belum. Ya. Nah, inilah dia bahwa makan di perusahaan itu. Ya, kebutuhan ruang makan di perusahaan ini sangat tergantung kepada jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan. Oke. Nah, kalau tenaga kerjanya itu untuk 50 tenaga kerja, dalam ketentuannya itu hanya 25 meter persegi sudah cukup untuk 50 pekerja. Tapi jika perusahaan itu adalah besar, perusahaan besar, dia ada 200 tenaga kerja di situ, maka luasnya itu bisa 25 meter persegi. Ya, misalkan ini dia hanya punya ruangan 25 meter persegi. Syaratnya kan 25 meter persegi hanya untuk 50 tenaga kerja. Sementara dia punya 200 tenaga kerja. Bagaimana caranya agar ruang makan ini tetap terpenuhi dan tetap nyaman? Salah satunya adalah makan berdiri. Nah, ketentuan dengan cara makan berdiri ini agar ruang makan atau luasnya 25 meter persegi yang memenuhi syarat ini bisa diatur. Kan yang 50 tadi kan 200 bagi 50 berarti ada 4 kali shift makan. 4 kali shift makan berarti berkaitan dengan pembagian 4 shift jam istirahat. Jadi mulailah di sana di perusahaan itu, di tempat kerja itu mulai menerapkan yang namanya rotasi kerja. Jadi ada yang istirahatnya mulai jam 11 sampai jam 11.30, ada 11.30 sampai jam 12, 12 sampai 12.30, 12.30 sampai jam 1. Selesai untuk 4 shift. Jadi walaupun ruang makannya hanya 25 meter persegi. Lalu misalkan ada lagi 200 pekerja tapi dia punya 100 meter persegi luas ruang makannya, berarti dia ada berapa di situ? Berapa kelompok makan? Berapa? Dua, ya kan? Gitu ya. Oke. Nah, ini dia kalau kantin itu bisa keuntungannya kantinnya seperti ini ya. Yang pasti bisa lebih baik daripada yang membawa makanan dari rumah masing-masing. Nah, ini untuk higien sanitasi kantin, ya kan? Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Bagaimana?
kalau misalkan kan untuk pekerja itu nggak selalu ada di kantor ya Bu, ada juga yang di site ya Bu. Nah kalau di site-nya itu tidak ada tempat makan atau kantin, itu bagaimana ya Bu? Sedangkan pekerjanya itu sudah lebih dari 50. Kalau dia di shift, Yes. kalau di shift, kalau dia sudah lebih 50, dia harus menyediakan yang namanya ruang makan atau pantry lah. Jadi kita dalam konsepnya si pekerja itu tidak boleh makan di tempat kerja. Pada jam istirahat pekerja itu harus keluar untuk makan di tempat yang disediakan. Jadi walaupun dia hanya 50, dia tidak ada makan kan tidak diwajibkan, tapi dia harus menyediakan tempat makan. Tadi kan dikatakan tempat atau ruang makan, ya kan? Berarti dia harus menyediakan di situ. Kewajibannya harus menyediakan di situ. Dan tentunya tidak boleh ada pekerja yang makan di ruang kerja atau di tempat kerja. Kan yang namanya industri kan banyak ya, banyak hazard di situ. Ada yang mabuk, kebisingan dan segala macamnya. Kemungkinan kecelakaan kerja juga tinggi. Jadi kalau istirahat betul-betul untuk istirahat, makan. Nah ini ada sarapan dapur dan segala macamnya. Ini sudah ada di buku referensi ya. Kemudian untuk fasilitas sanitasinya, kalau di industri itu harus ada fasilitas sanitasinya disesuaikan dengan sanitasi yang ada, sanitasi yang harus ada di industri. Nah ini perusahaan sampai perusahaan ini sudah kita bahas sebelumnya, ya kan? Kemudian ini untuk beberapa kalau sudah ada dapur berarti ada penjamah, berarti sudah ada dapur di sini ketentuan si penjamah. Nah kita masuk kepada kalau ada makanan berarti ada minuman. Bagaimana pengelolaan minuman di perusahaan atau di tempat kerja atau di industri? Nah ini aja nih. Jadi penyediaan air minum. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ya, kan penyediaan air itu ada yang direbus, kalau dulu pas sekarang kan tidak, sudah memakai air kemasan. Ya. Kalau sudah memakai air kemasan berarti secara kualitasnya sudah memenuhi syarat. Ya kan? Karena perusahaan yang menyediakan sebagai yang menyediakan pihak ketiga yang menyediakan air dalam kemasan itu, sebelum dia menjual atau boleh memasarkan hasil produknya, dia sudah diperiksa dulu nih kualitasnya. Jadi setelah sampai di industri itu sudah memenuhi nih dari segi fisik, kimia dan biologinya. Jadi kalau sekarang kita sudah ada air dalam kemasan, kita tidak perlu lagi merisaukan tentang kualitas fisik, kimia, dan biologinya. Tinggal kita melihat, mengevaluasi apakah di industri tersebut sudah melakukan pemeriksaan kualitas bakteriologis air minumnya secara berkala. Secara berkala itu sekali 6 bulan. Yang dibuktikan dengan apa? Yang dibuktikan dengan hasil laboratorium pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum. Ada yang bertanya? Nah gini. Kemudian ini air minum yang tersedia ini harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Nanti dari suhu-suhunya, kandungan bahan kimianya itu sudah pasti. Karena sebelum dilipat tadi dia sudah mempunyai. Kemudian suhunya itu antara 4 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jadi suhunya suhu ruang ya, tidak panas tidak dingin. Nah ini kalau kita berada di industri, kita sebagai seorang sanitasi, kita akan melihatnya itu dari segi kualitas lingkungan. Ya, jika air minum di perusahaan itu dia menyediakannya dalam bentuk kemasan, jadi minimal satu tempat itu untuk 50 karyawan. Kalau air kemasan itu kan berupa galon, ya kan? Ada dispenser. Kita bicara sarananya dulu. Ada dispenser. Jadi satu dispenser itu harus bisa jika untuk 50 karyawan.
Jadi 50 karyawan, jika ada 50 karyawan di situ harus ada satu dispenser. Ingat, dispenser ya, belum jumlah galonnya, belum jumlah airnya berapa. Ini baru sarana dispensernya saja. Jadi satu dispenser untuk 50 karyawan. Kalau ada 100 karyawan, berarti ada 2 dispenser di ruangan ini. Kalau misalkan di ruangan itu ada 30 karyawan, berapa dispenser? Satu, ya kan? Kemudian ini tidak boleh menyediakan air minum dalam cangkir. Kenapa? Kenapa tidak boleh menyediakan air minum dalam cangkir? Takut terkontaminasi, ya kan? Kalau cangkir, yang namanya orang bekerja, misalkan dia di industri baja, ya kan? Atau industri ban, jangan bekerja panas, ya kan? Mereka minum pasti adalah setelah minum itu tidak akan sempat dia untuk meletakkan cangkirnya itu seperti ini minum, ya kan? Makanya dia tidak boleh menyediakan air pakai cangkir. Nah, apabila disediakan cangkir itu harus pakai cangkir yang sekali pakai. Jadi setelah minum sudah disediakan di dekat dispenser tersebut tempat sampah yang tertutup. Sudah ada tempat untuk gelas sekali pakai yang bekas. Ya. Kemudian perusahaan ini boleh pindahkan tempat minum dengan cara lo ngambilnya itu dimasukkan atau nggak boleh, tapi dalam situ pakainya keran minum, ya. Kemudian ini harus diberi. Nah, yang poin yang 8 ini adanya di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar umumnya menyediakan air minum sudah dalam bentuk instalasi air minum, seperti instalasi air bersih. Ada air minumnya yang air minum, ada yang instalasi untuk air bersih. Jadi ada 2 cara. Nah, di sini ketentuannya industri itu harus jelas memasang di situ. Ini adalah air minum, ini adalah air bersih. Ya. Itu biasanya sering kita temukan di industri-industri besar yang dia mempunyai ruang makan atau karyawan itu yang lebih dari 200 dan dia mempunyai ruang makan yang besar. Ya kan? Atau dia mempunyai kantin yang besar dan di situ disediakan air minum yang dalam bentuk sudah dalam instalasi. Jadi itu sudah air minum yang diadakan di situ, tapi harus ada pertandanya. Ini adalah air minum, ini adalah keran untuk air bersih. Itu persyaratan. Oke, sampai di sini ada penjelasan. Sudah terbayang bagaimana di industri itu nanti? Terbayang. Kecukupan air minum di lingkungan kerja industri itu dihitung berdasarkan jenis pekerjaan. Ya, dihitung berdasarkan jenis pekerjaannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu dia jam kerjanya dia berapa lama. Kemudian dia itu bekerja di lingkungan kerja yang mana? Apakah lingkungan kerjanya itu panas? Ada heat stressnya di situ? Kalau dia bekerja di lingkungan panas, berarti dia lebih banyak mengeluarkan keringat, artinya kebutuhan air minumnya harus lebih banyak. Ya. Nah, ini sedangkan kecukupan air minum secara higien sanitasi itu minimalnya itu dikaitkan dengan kesehatan dan higien perseorangan. Dan Ibu katakan tadi, kalau dia semakin bekerja semakin panas suhunya, berarti kebutuhan air minumnya tidak bisa lagi yang hanya segini 5 liter per orang per hari, tidak bisa. Ya kan? Harus dilihat dia bekerja dengan beban kerja yang mana, beban kerja yang ringan, berat atau sedang, dengan stresnya yang mana, panasnya yang mana, gitu ya. Nah, ini adalah standar baku air minum dan air untuk keperluan higien sanitasi. Oke. Apa bedanya kebutuhan air minum dengan kebutuhan air untuk higien sanitasi? Pindah. Untuk air minum itu dia perlu ketika bekerja itu kan ada
dehidrasi ya Bu. Apalagi kan kalau di industri ada tekanan panas. Nah, dia perlu mengkonsumsi air secara berkelanjutan yang sudah ditetapkan dari jenis pekerjaannya agar dia tidak terkena dehidrasi. Tapi untuk hygiene sanitasi kerja perusahaan itu sendiri biasanya dibutuhkan untuk kebersihan dari pekerjaannya, entah itu untuk toilet ataupun ketika pekerjaannya memang membutuhkan sarana untuk pembersihan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi beda nih. Ada air untuk kebutuhan hijin, ada air untuk kebutuhan air minum kalau di industri. Kalau untuk yang kebutuhan hijin itu adalah untuk kurasan, untuk toilet, untuk cuci tangan, untuk air siram tanaman dan semuanya. Tapi kalau air minum khusus hanya untuk air minum saja. Nah, itu kebutuhannya beda. Kebutuhannya kalau untuk air minum perkiraan itu 5 liter per orang per hari. Jadi satu orang pekerja itu 5 liter per orang per hari. Tapi kalau untuk kebutuhan hijin itu 20 liter per orang per hari. Pertanyaannya adalah air dalam kemasan 1 galon berapa liter? 19 liter. 19 liter. Kalau 5 orang per liter per hari, berarti 1 galon itu untuk berapa orang? 4 orang, ya. 3 sampai 4 orang. Kalau di dalam di dalam satu ruangan atau tempat kerja itu ada 16 orang, berapa galon yang harus disediakan? Lebih kurang 4 sampai 5 galon. Itu kalau dia berada dalam kondisi lingkungan kerja yang tidak heat stress atau tidak panas. Panasnya tidak ekstrim, ya. Seperti kita sekarang, panasnya kan tidak ekstrim ya. Atau di tempat industri yang panasnya itu tidak ekstrim, tidak membutuhkan beban kerja yang berlebih. Gitu. Inilah kebutuhan dari air minum. Ya, sampai di sini bahasan untuk makanan dan minuman di tempat kerja. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan kita bisa berdiskusi. Ada yang kurang jelas mungkin? Oke? Baik, kalau begitu untuk bahasan makanan dan minuman pada hari ini, pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan ada penugasan perorangan, ya. Semua penugasannya itu sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom. Silakan dilihat di sana. Sudah ada batas waktu kapan dikerjakan dan kapan harus dikirim. Ya. Silakan dikerjakan akan dibuka mulai dari siang ini sampai seminggu ke depan. Jadi sebelum kita bertemu pada minggu depan akan ada semacam evaluasi untuk melihat apakah tugas yang kalian kerjakan itu sudah tepat atau tidak. Minggu depan kita akan membahas tentang lingkungan fisik pencahayaan. Silakan belajar dulu di rumah sebelum kita melakukan pembahasan. Nanti kuliah hari ini selesai. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.